Apa yang sebenarnya dicari Prabowo Subianto dengan menggugat kemenangan Jokowi JK ke Mahkamah Konstitusi. Dan secara bersamaan, tim Prabowo juga menggugat penyelenggara pemilu lewat jalur Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ya. Bang Refli, ini sidang sengketa Pilpres sudah beberapa kali dilakukan di Mahkamah Konstitusi. Yang keempat ya? Ya, kalau nggak salah Bang Refli juga bicara soal keadilan substantif. Ya. Nah, ini kan dia tidak bicara soal jumlah angka lagi bahwa dia unggul atau tidak unggul, tapi kalau terjadi kecurangan ini akan menjadi satu Ya, kalau kita bicara tentang keadilan substantif itu begini. Itu doktrin itu muncul sejak pemilu kada Jawa Timur 2008. Awalnya sampai pemilu 2004, MK itu hanya bicara tentang hitung-hitungan suara. Kalau misalnya seseorang merasa dicurangi, lalu kemudian dia harus membuktikan bahwa suaranya unggul. Caranya adalah dengan membawa segala pembuktian. Salah satu pembuktiannya adalah rekapitulasi penghitungan suara di berbagai tingkatan. Nah, dalam kasus Prabowo Hatta ini, sesungguhnya kan mereka kan kemudian mengklaim bahwa mereka unggul 67 juta suara berbanding 66 juta. Dan sebenarnya kalau kita lihat dari keputusan KPU berarti Prabowo Hatta naik hampir 5 juta, kemudian Jokowi JK turun hampir 4 juta. Nah, itu saja yang tinggal dibuktikan. Tetapi karena itu tidak bisa dibuktikan sepertinya, maka mereka bergerak kepada ranah kualitatif. Nah, ranah kualitatif inilah yang berkelindan dengan keadilan substantif. Mereka menganggap bahwa kalaupun tidak bisa dibuktikan dari sisi penghitungan suara mereka unggul, paling tidak bahwa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sudah bersifat masif, terstruktur, dan sistematis. Sehingga sah diulang untuk mencari keadilan yang sesungguhnya. Karena sebuah kompetisi di mana salah satu pihak bisa melakukan kecurangan yang sifatnya masif, terstruktur, dan sistematis, maka sudah terjadi pemilu yang tidak luber dan tidak jurdil terutama. Ya, artinya walaupun nanti dalam hitung-hitungan angkanya ini sebetulnya tidak signifikan untuk mengubah hasil, tapi karena memang terlihat ada mereka bisa membuktikan bahwa betul ada kecurangan, maka keputusan hakim bisa jadi sangat subjektif. Artinya mereka ini akan sesuai dengan gugatan atau bagaimana? Iya, jadi kalau seandainya nanti kemudian hitung-hitungan tidak terbukti, tapi kemudian sisi pelanggaran sistematis, masif, terstruktur tadi terbukti misalnya, maka bisa saja diperintahkan pemungutan suara ulang. Tapi sebelum memerintahkan pemungutan suara ulang, hakim-hakim MK harus firm terlebih dahulu, apakah suara yang akan diulang itu signifikan atau tidak. Nah, tapi soal Prabowo ini persoalannya adalah mereka harus membuktikan dulu itu kecurangan, argumentasi pokoknya. Setelah kecurangan itu bersifat masif, terstruktur, dan sistematis. Kalau bersifat masif dan terstruktur sistematis, mau diadakan pemungutan suara ulang harus juga signifikan. Jadi bertingkat-tingkat. Jadi bertingkat-tingkat. Karena kenapa? Ini Pilpres soalnya. Kita tahu bahwa Pilpres ini jumlah pemilihnya itu 140, 150 juta hampir, 140 juta, 130 juta. Jadi tidak semudah itu untuk mengatakan kemudian terjadi kecurangan yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan masif. Oke, kecurangan mungkin saja terbukti ada. Keputusan bahwa ini akan dilakukan pemilihan suara ulang itu tetap harus mempertimbangkan apakah ini akan mengubah secara signifikan angka. Kemudian juga mengenai kode etik. Ini pun apakah ada korelasinya antara pelanggaran kode etik itu dengan hasil pemilu? Itu akan menjadi pertimbangan dari. Jadi saya sekali lagi katakan, kalaupun pelanggaran kode etik terbukti, lalu kemudian kecurangan terbukti, maka kemudian tetap harus dibuktikan apakah itu, pertama, kalau kita mengenai kecurangan, apakah kalau diperintahkan pemungutan suara ulang akan bisa berpengaruh atau tidak. Ingat, perbedaan suaranya 8,4 juta. Jadi kalau cuma diperintahkan pemungutan suara ulang katakanlah 4 juta suara, maka kan walaupun diberikan 100% kepada kubu Prabowo Hatta tidak akan mempengaruhi hasil pemilu. Itu pertama. Yang kedua, mengenai pelanggaran kode etik tadi, tetap harus dibuktikan apakah pelanggaran kode etik itu punya kaitan langsung dengan perolehan suara atau punya kaitan langsung dengan sikap-sikap KPU selanjutnya yang kemudian dianggap bisa merugikan Prabowo dan kemudian bisa menguntungkan Jokowi, dan sikap itu dianggap merupakan kecurangan yang TSM sehingga kemudian layak penghitungan suara ulang. Jadi step-stepnya itu banyak, rangkap-rangkap,
Makanya saya mengatakan dalam beberapa kesempatan berat permohonan ini untuk dikabulkan kalau modalnya hanya permohonan yang seperti ini, dan juga ketika MK kemudian sudah melangkah untuk memeriksa saksi-saksi, saya makin yakin bahwa permohonan ini tidak akan dikabulkan. Kenapa? Karena kalau sudah melangkah pada pemeriksaan saksi dan tidak meng-cross-check, ya, melakukan pengecekan mengenai klaim menang tersebut, berarti kan satu konfirmasi yang bisa kita dapatkan, klaim menang itu hanya di atas kertas tapi tidak ada buktinya, begitu. Bang Refli, ini selain ke MK dan ke DKPP, ini kubu Prabowo juga akan menggugat ke PT UN. Gimana Bang Refli melihatnya? Iya, saya melihat ya ada beberapa upaya yang dilakukan oleh kubu Prabowo Hatta ini, ya, lawyernya, dalam mempermasalahkan hasil Pilpres ini. Tidak hanya ke Mahkamah Konstitusi, tapi juga ke Bawaslu, juga ke DKPP, juga ke PT UN, juga ke DPR langkah politik, begitu ya, dan juga ke Mabes Polri. Jadi ada 6 institusi yang disasar dengan 8 upaya sesungguhnya. Jadi termasuk DPRD DKI misalnya pengunduran diri Jokowi tidak disetujui misalnya. Lalu kemudian di DPR itu selain pansus juga ada rapat paripurna yang kemudian nanti tidak quorum dalam hal pengambilan sumpah presiden dan wakil presiden terpilih. Nah, saya sebenarnya agak menyesalkan juga langkah-langkah seperti ini yang menurut saya seharusnya langkah di MK ini harus menjadi the last resort, ya, harus menjadi penyelesaian terakhir, begitu. Tetapi kalau misalnya mereka kemudian ke PT UN lagi, pertama, secara teknis PT UN itu tidak berwenang selama ini, ya. Selama ini biasanya PT UN itu akan menyatakan tidak berwenang dalam mengadili sengketa hasil pemilu, ya. Dan mudah-mudahan tetap seperti itu. Baik. Kalau kemudian PT UN melangkah terlalu jauh, maka situasi akan chaos. Baik. Akan terjadi ketidakpastian karena putusan PT UN ini kan putusan yang tidak first, final, and binding. Bisa dibanding dan bisa dikasasi. Nah, tetapi mudah-mudahan PT UN tidak melangkah terlalu jauh dan mudah-mudahan setelah adanya putusan MK ini, apapun hasilnya, ya, kedua kubu legowo menerimanya. Nah, jangan sampai kemudian membuat front baru yang akan menguras energi tetapi sesungguhnya tidak bermanfaat bagi bangsa ini. Bang Refli, terima kasih banyak sudah bersama kami. Ya.